Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, saya akan langsung kembali ke Mas Hasibullah ya. Tadi ada pertanyaan terputus Mas Hasibullah. Ini kalau Anda melihat respon tanggapan dari negara-negara regional seperti Turki, kemudian juga Qatar, Mesir, ini seperti apa? Dan juga bagaimana peran mereka pula dalam upaya gencatan senjata ini? Iya, sebenarnya kalau kita amatin negara-negara di Teluk, minimal Qatar dan Mesir sebagai mediator itu sudah bergerak dan mengarah kepada tujuan yang sama, yaitu meningkatkan terus proses gencatan senjata yang sedang berlangsung. Walaupun per tadi pagi hari ini itu masih dikatakan perkembangannya yang ada belum sampai pada tahap mengutus utusan. Jadi ini baru kayak semacam perkembangan positif dalam konteks di antara fasilitator dengan katakanlah Israel dan pihak Hamas. Nah, adapun negara-negara lain bagaimana dukungannya? Menurut saya kita mudah membacanya, Mbak Tiara. Ini kan saya selalu sebutkan di Timur Tengah itu bisa dibagi dua. Negara-negara yang poros perlawanan dengan negara-negara yang poros perundingan. Poros perundingan itu adalah notabene negara-negara yang sudah berkoordinasi dengan sangat baik. Baik, Mas Hasibullah, kita akan coba untuk perbaiki komunikasi dengan Mas Hasibullah. Oke, sudah tersambung kembali. Baik, silakan dilanjutkan. Iya, jadi kalau kita baca Timur Tengah itu, kita bisa bagi dua di antara negara-negara yang poros perlawanan dengan negara-negara yang perundingan. Yang negara-negara perundingan itu menurut saya sudah dengan mudah mereka bisa beradaptasi dengan cara main Trump ini, atau cara main Amerika karena memang udah kerjasama. Jadi memang titik tekannya pada Iran dan Gaza atau kelompok-kelompok perlawanan. Nah, inilah kemudian yang saya baca konteks ketiga, ambisi Trump ini seperti yang disampaikan oleh Prof. Riza tadi, ingin mencapai apa yang diinginkan untuk dapat Nobel Perdamaian. Dan ide yang disebut sebagai New Middle East atau Timur Tengah baru, itu menurut saya kayaknya menjadi ambisi yang ingin diwujudkan, di mana Timur Tengah diharapkan menjadi negara yang damai, rukun dan lain sebagainya melalui yang dia sebut sebagai peningkatan konsep perjanjian yang disebut sebagai perjanjian Abraham atau Abraham Accord. Jadi ini idenya sebenarnya, dan menurut saya ini pendapat saya Mbak Tiara ya. Kalau betul ini betul-betul nanti bisa terwujud, tapi memang harganya harus lebih mahal menurut saya. Bukan hanya sekedar gencatan senjata di Palestina atau di Iran, tapi menuju kepada kemerdekaan Palestina. Dan perdamaian permanen dengan Iran. Nah, kalau itu bisa diwujudkan, menurut saya kita jangan kiku untuk mengatakan kenapa tidak dengan Timur Tengah yang baru. Baik. Kalau merujuk kepada nama-nama seperti Abraham, kita semua adalah keturunan Nabi Ibrahim. Ya, itu yang kita harapkan, Mas Hasibullah. Dalam keyakinan kita. Baik, saya ke Pak Reza. Pak Reza, kalau pandangan Anda sendiri seperti apa? Peran, kemudian juga respon sejauh ini dari negara-negara yang tergabung dalam OKI mungkin, atau juga negara Arab dari kacamata hubungan internasional seperti apa? Saya perhatikan ada sebuah KTT luar biasa OKI dan Liga Arab kan. 2 tahun silam itu di Arab Saudi itu secara khusus mengamanahkan 8 negara seperti Indonesia, Turki, Arab Saudi, kemudian Yordania, antara lain, untuk sama-sama memikirkan bagaimana kelangsungan Timur Tengah ini, khususnya konflik Palestina dan Israel. Kemudian mengupayakan segala daya upaya agar Palestina merdeka kan. Ya, kalau kita amati misalnya tadi ada Qatar dan Mesir, mereka juga kan tampaknya itu safety player kan. Hubungan kemiliteran mereka dengan Amerika Serikat, dengan Israel, dengan AS dan Israel itu sangat manis. Buktinya Mesir itu kan nggak berani membuka perbatasannya kan. Mesir takut sama Israel ketika Israel mengatakan kalau Anda mengirim helikopter serang ke perbatasan dan tank-tank Anda juga menuju perbatasan, kami tidak akan sungkan-sungkan menjatuhkan namanya termonuklir di Bendungan Aswan. Takutlah Mesir pula kan. Jadi Mesir bisa membayangkan begitu bahwa pergerakan dia sedemokratis apapun, kalau ditafsirkan secara salah oleh Israel, itu bisa berdampak pada dia sendiri kan. Dan wilayah dia kan banyak lepas sejak tahun 67 itu kan. Kemudian negara-negara OKI, GNB itu kan sebenarnya memerlukan figur
yang lintas kawasan begitu. Seperti zaman-zaman tahun 60-an, 70-an dulu kan ada figur-figur yang karismatis di dalam negeri, diakui di lintas kawasan, kemudian ada ide-ide yang disepakati bersama. Nah, kan sekarang kita sangat kekurangan figur. Nah, karena itu saya sangat berharap ya ada figur-figur yang muncul sebagai penyambung lidah perdamaian untuk kawasan Timur Tengah. Okay. Siapa gitu kan? Baru-baru ini kan Iran minta Presiden Prabowo Subianto kan, ya hendaknya kita menggunakan momentum ini untuk serius karena kita Indonesia dipercaya bisa berperan di sana ya. sebenarnya, cuman kan kita harus melakukan filterisasi kan, mana ide-ide yang kita peroleh dari KTT OKI, KTT GNB, kemudian resolusi di Majelis Umum, resolusi Dewan Keamanan. Baik, Mas Hussein, kalau Anda melihat gejolak ataupun juga putusan ya dari Trump sejauh ini untuk kemudian ini akan melakukan gencatan senjata, respons yang mungkin masuk ke Mas Hussein sendiri berkaitan dari Hamas kemudian juga Israel ini seperti apa ya? Karena kan kalau kita ketahui Hamas ini betul-betul pejuang yang akan mempertahankan tanah Palestina, tidak akan memberikan serta-merta begitu saja, tetapi ada tanda tanya nih, kenapa tiba-tiba kemudian Amerika setelah gempuran Iran kemarin akan berjanji memberikan gencatan senjata kepada Palestina? Ya. Jadi teman-teman kami di Gaza, saya sampai sekarang masih terhubung langsung dengan teman-teman kami di Gaza dan kami saling berbagi kabar. Intinya Hamas ini adalah pihak yang paling welcome sejak awal. Mereka adalah pihak yang paling siap untuk diadakannya ceasefire. Dan kenapa? Karena mereka melihat warga mereka semakin sulit hidupnya, bahkan juga kondisi krisis yang benar-benar parah. Dan yang lebih parah lagi adalah ya bungkamnya dunia. Hari ini beberapa menit yang lalu itu rumah sakit kembali dibombardir oleh Zionis. Dan kemarin bahkan fenomena yang sangat menyesakkan hati itu ketika Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Kesehatan Palestina mengumumkan ditemukan beberapa banyak pil-pil narkoba di dalam tepung-tepung bantuan. Jadi usaha Israel dalam menghabisi warga Gaza ini dilakukan dengan berbagai cara, tidak hanya dengan bom, tapi kelaparan, kehausan, medis tidak masuk. Nah, maka dari itu wajarlah ketika pihak Hamas menjadi pihak yang paling menyambut dengan dada terbuka setiap kali ada inisiatif untuk kesepakatan gencatan senjata, meskipun catatan pentingnya ya ini semua tetap sudah dalam prediksi mereka. Prediksi mereka bahwa ya kami sih nothing tulus. Ya, pasti ujung-ujungnya Israel tidak akan punya pilihan dan Amerika akan menjadi pihak yang selalu memediasi. Dan ini sekali lagi ini bukan pertama kali ya. Selalu ketika Israel itu sudah terpojok, Amerika yang tampil untuk menjadi pihak yang memediasi kesepakatan gencatan senjata. Dan sedikit saya ingin menambahkan tentang poin kenapa ini terjadi setelah Iran dan Israel misalnya berdamai gitu ya, setelah perang 12 hari. Karena memang satu-satunya jalan keluar yang paling realistis yang dimiliki oleh Netanyahu yaitu adalah menarik semua negara-negara besar untuk ikut berperang. Makanya kan Netanyahu menginstruksikan penyerangan langsung ke Teheran. Itu kan intinya kan ingin menarik Amerika. Antara nanti Amerika masuk, Rusia masuk, Cina masuk. Itu yang diinginkan oleh Netanyahu agar ya saya sudah terlanjur kepalang basah, semua harus nyebur sekalian gitu kan. Untuk berperang. Ya, untuk menyelamatkan diri dari skandal politiknya. Itu intinya. Makanya kenapa Iran dan Israel dan Amerika begitu lunak hari ini kan? Karena bacaan saya, ini keduanya paham kalau kita ini terus masuk dalam perang besar ini, yang diuntungkan adalah Netanyahu gitu. Makanya Iran dan Amerika hanya 12 hari lalu mereka sepakat untuk gencatan senjata. Ya, karena mereka tidak mau terjebak, ditarik oleh Netanyahu dalam skandal dia. Gitu. Baik. Tadi kan sempat diinformasikan juga bahwa Mesir ini nampaknya alot sekali dan tetap menutup akses begitu ya menuju ke Gaza. Anda melihat informasinya sejauh ini, apakah tetap demikian? Ya, tetap demikian sampai sekarang. Tapi saya mau garis bawahi, bukan semata-mata karena Mesir takut oleh Israel, tapi memang ya Mesir ini kan sudah menjadi perpanjangan Amerika juga di wilayah itu kan, dan mereka dapat bantuan dana dari Amerika setiap tahun berapa miliar dolar gitu. Jadi meskipun secara de jure Mesir itu berdaulat, tapi secara de facto Mesir, bukan hanya Mesir tapi negara Arab sekitar Palestina ya sudah tidak lagi memiliki otoritas. Mereka semua benar-benar didalangi oleh
Amerika dan Barat sebetulnya. Oke, baik. Pak Reza, secara diplomatik, kalaupun nanti terjadi gencatan senjata, posisi Palestina ini akan semakin kuatkah atau justru sebaliknya ya? Dalam negosiasi ke depan itu kan ada prasyarat kan. Sekarang bisakah Trump itu disadarkan begitu? Ada prasyarat yang diminta oleh Palestina, khususnya Hamas, ada prasyarat yang diminta oleh Israel, dan ada prasyarat yang diminta oleh dunia. Kita udah capek ini nggak selesai-selesai. Kalau dunia salah ngatur, itu perang dunia itu mungkin. Kemudian juga kans Palestina untuk menjadi sebuah negara yang merdeka itu makin jauh. Kan syarat-syarat kemerdekaan itu adalah batas wilayahnya harus jelas, penduduknya harus jelas, punya kemampuan memerintah, kemudian adanya pengakuan internasional. Kan ini kan tidak diperoleh. Nah, kemudian juga nanti itu prakondisi kan. Pada saat berunding nanti ya tentunya orang-orang yang berunding itu harus benar-benar berkualitas. Kemudian loyalitasnya itu pada bagaimana cara kita damai gitu. Jadi loyalitas dari pihak Israel, Mr. Bremer itu tidak kepada Netanyahu sebagai individu, tapi sebagai bagaimana cara agar perundingan ini membuat Israel itu survive. Nah, kemudian pada saat yang sama pihak-pihak Palestina juga berpikir, kami juga takut dong nanti jangan sampai ini ceasefire leading to what. Jadi penggunaan kalimat, penggunaan kata kunci itu harus benar-benar sangat terukur. Dan saat ini yang bisa mengukur itu ada Donald Trump. Mumpung Israel sedang lemah, kemudian Amerika Serikat juga merasa dia harus menghasilkan output. Dan kemudian juga ada watchdog atau enggak sih dari PBB. PBB kan selama ini kelihatannya kok sepertinya mendiamkan. Terus perundingan di majelis umum, tapi ujungnya kan nggak ada. Hendaknya ada suatu revolusi yang benar-benar mengikat semuanya. Tapi siapa yang bisa menekan pihak-pihak yang bersengketa? Kalau Amerika Serikat sendiri adalah penyumbang terbesar di PBB itu sendiri, dan dia pemilik hak veto. Jadi kalau ujung-ujungnya adalah pengambilan nantinya resolusi Dewan Keamanan PBB, itu nanti ujung-ujungnya tidak akan ada final conclusion, tidak akan ada ujung-ujung yang bisa mengikat semua. Jadi ini adalah suatu dilema, dan saya sangat berharap ya PBB ini benar-benar mengirimkan seorang envoy yang benar-benar berkualitas sehingga bisa menekan semua. Tentunya sulit juga menekan seorang Donald Trump yang idiosinkratiknya itu luar biasa, yang sangat percaya diri dan juga dikejar setoran nih. Dia harus berhasil. Dengan Cina dia sedang bermasalah, dengan tarif juga sedang bermasalah, dengan impeachment juga ada potensi. Dalam kondisi seperti ini ya siapa sih yang bisa maju ke tengah? Ya, selain permasalahan diplomatik begitu ya Pak Reza, apakah ini juga mungkin ada kaitannya dengan kepentingan ataupun juga komunikasi politik dari Amerika, mungkin juga kaitannya dengan pemilu berikutnya, apakah ke sana? Ya tentunya Trump juga ingin menang di dalam negeri dong, walaupun nanti ada pemilu tengah, dia juga ingin agar partai dia itu bertahan. Tapi ada berkaitan dengan itu saya pikir begitu ya. Oke, baik, kita akan ke segmen setelah ini.